Pertama-tama saya akan memperkenalkan diri lebih dulu. Nama saya Ibu Tua Bes Aldi Sutrisna, NIM 1191112-436. Perkenalkan, nama saya Wayananda Febrian Ardinata, NIM 1191112-467. Perkenalkan, saya Inyoman Budi Saputra, NIM 119112424. Perkenalkan, nama saya Igedega Bintara, NIM 119112482. Perkenalkan, nama saya Getut Krisna, NIM 119112465. Halo, perkenalkan nama saya Iwan Krisna di Satyanugraha, NIM 119112466. Halo, perkenalkan, nama saya Komang Heru Wijaya, NIM 119111249. Yang pertama saya bahas adalah A. Pemahaman tentang hak asasi manusia. Hak asasi manusia atau HAM adalah hak-hak yang telah dipunyai seseorang sejak masih dalam kandungan dan bersifat universal dan tidak bisa diganggu-gugat oleh siapapun. Hak asasi manusia diartikan sebagai hak yang melekat pada martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan dan melekat sejak manusia itu diturunkan ke dunia dan bersifat kodrat, bukan pemberian dari manusia lain. HAM dibagi menjadi 4 generasi. Generasi pertama mengacu kepada hak-hak pribadi, politik, dan hukum. Generasi kedua mengacu kepada hak-hak dasar ekonomi, sosial, dan budaya. Generasi ketiga mengacu kepada hak-hak suatu komunitas untuk berkembang. Generasi keempat mengacu pada perimbangan hak dan kewajiban warga negara. Di sini, HAM mempunyai beberapa jenis dan pembagian bidang. Berikut beberapa jenis dan pembagian HAM. Yang pertama ada hak untuk hidup, yang kedua ada hak untuk memperoleh pendidikan, yang ketiga adalah hak untuk hidup bersama-sama seperti orang lain, yang keempat hak untuk mendapat perlakuan yang sama, dan yang kelima hak untuk mendapat pekerjaan. Di sini saya akan menjelaskan yang pertama, yaitu hak asasi pribadi atau personal human rights. Hak ini merupakan hak yang berhubungan dengan kehidupan pribadi setiap orang. Contoh dari personal human rights ini adalah kebebasan untuk menyampaikan pendapat, hak kebebasan untuk memilih, memeluk, dan menjalankan agama dan kepercayaan yang diyakini. Yang kedua, hak asasi politik atau politic rights. Ini merupakan hak asasi dalam kehidupan politik seseorang. Contohnya adalah hak untuk dipilih dan memilih, hak dalam keikutsertaan kegiatan pemerintahan. Dan yang ketiga, hak asasi ekonomi atau property rights. Hak ini menyangkut hak individu dalam perekonomian. Contoh dari hak property rights adalah kebebasan dalam hal jual beli, perjanjian kontrak, dan penyelenggaraan sewa-menyewa. Yang keempat ada hak asasi peradilan atau procedural right. Hak dalam memperoleh perlakuan sama dalam tata cara pengadilan. Contohnya adalah hak untuk mendapat pembelaan hukum, hak untuk mendapat perlakuan pemeriksaan, penyelidikan, penangkapan, penggeledahan, dan penyelidikan di muka umum. Yang kelima ada hak asasi sosial budaya. Hak terkait dalam kehidupan masyarakat. Beberapa contohnya adalah hak untuk menentukan, memilih, dan melakukan pendidikan. Dan yang terakhir adalah hak asasi hukum atau legal equality right. Hak untuk mendapatkan kependudukan yang sama dalam hukum dan pemerintahan. Contohnya adalah mendapatkan perlakuan yang sama dalam bidang hukum dan pemerintahan, menjadi pegawai sipil, perlindungan, dan pelayanan hukum. Dasar-dasar hukum pelaksanaan HAM. Dalam Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia yang telah disetujui dan diumumkan oleh Resolusi Majelis Perserikatan Bangsa-Bangsa nomor 217A dalam kurung 3 tanggal 10 Desember 1948 terdapat sebagai berikut. 1. Menimbang bahwa pengakuan atas martabat alamiah dan hak-hak yang sama dan tidak dapat dicabut dari semua anggota keluarga manusia adalah dasar kemerdekaan, keadilan, dan perdamaian di dunia. Yang kedua, menimbang bahwa mengabaikan dan memandang rendah hak-hak manusia telah mengakibatkan perbuatan-perbuatan bengis yang menimbulkan rasa kemarahan hati nurani umat manusia dan terbentuknya suatu dunia tempat manusia akan mengecap
nikmat kebebasan berbicara dan beragama serta kebebasan dari rasa takut dan kekurangan telah dinyatakan sebagai cita-cita yang tertinggi dari rakyat biasa. Yang ketiga, menimbang bahwa hak-hak manusia perlu dilindungi dengan peraturan hukum supaya orang tidak akan terpaksa memilih jalan pemberontakan sebagai usaha terakhir guna menentang kelaliman. Yang keempat, menimbang bahwa pembangunan hubungan persahabatan di antara negara-negara perlu ditingkatkan. Yang kelima, menimbang bahwa bangsa-bangsa dari Perserikatan Bangsa-Bangsa telah menegaskan kembali kepercayaan mereka pada hak-hak dari manusia, akan martabat dan nilai seorang manusia, dan akan hak-hak yang sama dari laki-laki maupun perempuan, dan telah memutuskan akan mendorong kemajuan sosial dan tingkat hidup yang lebih baik dalam kemerdekaan yang lebih luas. Yang keenam, menimbang bahwa negara-negara anggota telah berjanji untuk mencapai kemajuan dalam penghargaan dan penghormatan umum terhadap hak-hak asasi manusia dan kebebasan-kebebasan yang asasi dalam kerjasama dengan Perserikatan Bangsa-Bangsa. Yang terakhir, menimbang bahwa pemahaman yang sama mengenai hak-hak dan kebebasan-kebebasan tersebut sangat penting untuk pelaksanaan yang sungguh-sungguh dari janji tersebut. Undang-undang untuk mengatur tentang hak asasi manusia. Pasal 28A mengatur tentang hak hidup. Pasal 28B mengatur tentang hak berkeluarga. Pasal 28C mengatur tentang hak memperoleh pendidikan. Pasal 28D mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28E mengatur tentang kebebasan beragama. Pasal 28F mengatur tentang komunikasi dan informasi. Pasal 28G mengatur tentang kesejahteraan dan jaminan sosial. C. Sejarah perkembangan HAM menurut peradaban manusia. 1. Periode 1908 sampai 1945. Pada periode sebelumnya kemerdekaan ini, berbagai organisasi pergerakan nasional lahir, yaitu Budi Utomo 1908, Sarekat Islam 1911, Izdische Partij 1912, Perhimpunan Indonesia 1925, PKI 1924, serta PNI 1927. 2. Periode 1945 sampai 1950. Pada periode ini keluar maklumat politik pemerintahan. A. November 1945 pengumuman pelaksanaan pemilu. B. November 1956 keleluasan pendirian Perpol. C. 14 November 1945 titik perubahan sistem kabinet presidensial menjadi parlementer. Nomor 3. Periode 1950 sampai 1959. Pada periode ini terjadi kebebasan HAM di Indonesia. A. Berdirinya banyak parpol dengan beragam ideologi. B. Kebebasan pers. C. Pemilu berlangsung bebas, fair, dan demokratis. D. Kabinet jatuh bangun di reshuffle. E. Terjadinya kebuntuan UUD. Nomor 4. Periode 1959 sampai 1966. A. Soekarno kembali ke sistem presidensial dan demokratis terpimpin. B. Penataan sistem politik dengan demokratis terpimpin. C. Penyederhanaan parpol Perpres nomor 7 tahun 1959. D. Perpres nomor 13 tahun 1960 pengawasan dan pembubaran parpol. 5. Periode 1966 sampai 1968. A. Tahap represif dan pembentukan jaringan. B. Korban penganiayaan HAM meminta pertolongan internasional. Tahap penyangkalan terhadap HAM yang produk barat. Nomor 6. Periode 1945 sampai 2005. Pada periode ini terjadi tahap status penentuan pengakuan HAM di Indonesia. A. Amandemen Undang-Undang 45 sebanyak 4 kali. B. UU nomor 29 tahun 1999 pencabutan UU subversi. C. UU nomor 29 tahun 1999 ratifikasi anti penyiksaan dan diskriminasi.
Wow!